Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat berupa nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua, kita ucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita akan memulai pertemuan kita pada hari ini. Akan tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita persiapkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana keadaan anak-anak semua hari ini? Masih sehat ya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya akan kita masuki pelajaran. Sebelum kita mulai, baiklah kita mulai dengan melihat kehadiran semua anak-anak. Gimana ini, udah hadir semua pada kesempatan ini? Ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Iya. Oh, ya. Mungkin sebagian ada yang sakit ya. Ada yang izin tadi. Nggak ada, Pak. Udah ada, masuk semua, alhamdulillah nih. Semangat semua ya. Ya. Untuk kelanjutannya kita akan menyampaikan pada kesempatan ini adalah materi tentang masa kejayaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Sebelum kita mulai, ya, kita akan menuju kepada pembelajaran pada kesempatan ini. Adapun metode yang akan kita pakai yaitu metode discovery learning. Kemudian kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran, bahwa diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan discovery learning dan pendekatan saintifik, diharapkan siswa bisa menjelaskan nilai-nilai positif daripada kebudayaan Islam masa Bani Umayyah dengan benar. Kemudian yang kedua, mengaitkan nilai-nilai positif tersebut, kebudayaan nilai kebudayaan Islam dalam kehidupan sekarang dengan baik. Kemudian menunjukkan sikap perilaku istiqomah seperti yang dicontohkan para khalifah maupun tokoh-tokoh dinasti Abbasiyah. Yang keempat, mengidentifikasi peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kelima, menganalisa perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dari segi positif negatif dari pengembangan kebudayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang keenam, menganalisa sebab-sebab perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abbasiyah. Yang ketujuh, mengidentifikasi bangunan bersejarah di warisan peninggalan dinasti Abbasiyah. Yang kedelapan, menampilkan nilai-nilai positif dari nilai-nilai bangunan kemajuan dinasti Abbasiyah. Itu yang akan kita pelajari, anak-anak sekalian. Baiklah, kita akan memasuki kepada materi. Sebelum kita memasuki lebih lanjut, sebaiknya kita akan memberikan sedikit pantun. Nah, ini mungkin bisa dijadikan untuk sebagai penyemangat
kita sebelum mulai belajar ya. Maaf, ini pantunnya kita baca sekarang. Coba didengarkan, Pak ya. Jangan berjalan tanpa karuan, jalan tenang membawa ketenangan. Junjunglah iman dan pengetahuan, Baghdad terkenal pusat peradaban. Ya. Yang kedua, bangunlah rumah berbenteng pagar, tak peduli susah dan payah. Gigihlah belajar, berdoa dan ikhtiar, kelak terpandang bak tokoh Abbasiyah. Ya. Jadi anak-anak, ini pantun sederhana akan tetapi memiliki nilai yang bisa diambil manfaat. Tentunya untuk kita ambil sebagaimana tujuan kita, yaitu mengambil ibrah atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam peradaban dinasti Abbasiyah. Oke. Kita akan masuki materi. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, mohon dijawab. Ya. Pertanyaan pertama, siapa pendiri Bani Abbasiyah? Nah, ini ke belakang yang menunjukkan sejarah berdirinya Abbasiyah. Coba siapa yang bisa menyebutkan siapa tokoh pendiri Abbasiyah? Saya, Pak. Oke. Oh, saya dulu, Pak. Oh ya. Ada Muhammad Husin ya. Silahkan coba dijawab, Pak. Pendiri dinasti Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur, Pak. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Abbas apa, Pak? Ya, coba diulangi yang betul. Abu Abbas Abu Abbas Abu Abbas as-Safa. Oke. Ya. Gimana pendapat yang lain? Betul ya? Iya, Ya, betul. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Muhammad Husin, berarti sudah menyimak berarti pertanyaan masa yang sebelum pertemuan ini. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa dinasti Abbasiyah berdiri? Ini menghafalkan tahun? Ya, oh Widya. Widya Widya. 750 Masehi, Pak. Tahun 750 Masehi. Ya, terima kasih. 100 ya. Untuk siswanya. 750 Masehi, Iya, Pak. 750 Masehi. 750 Masehi. Ya. Kemudian ini kita akan pelajari masa kemajuan atau dinasti masa kejayaan. Disebut dengan apa istilah masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu? Ini kita sebut dengan apa ya? Ya, Pak. Ya. Golden Age. Iya. Oh, Ainil ya. Apa Masa artinya emas, itu Pak. golden egg? Apa artinya golden egg? Masa keemasan, Pak. Masa keemasan. Masa keemasan, Pak. Boleh. Ya. Berarti itu untuk membuka wawasan kita atau mengingat memori kita pada masa pertemuan yang sebelumnya. Baiklah, akan kita mulai pada pembahasan kita, yaitu tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yang kita pelajari yaitu di bidang-bidang yang akan kita masuki sekarang adalah kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Ada bidang kebudayaan, politik, pemerintahan, dan pendidikan serta ilmu pengetahuan. Akan tetapi yang pada kali ini yang akan kita sampaikan adalah di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oke. Anak-anak sekalian,
ini yang akan kita pelajari kemajuan peradaban di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi bisa kita lihat di layar ya, bahwa pembangunan di bidang ekonomi terdiri dari 3 item atau 3 perkembangan pembangunan. Yang pertama yaitu pembangunan di bidang pertanian. Yang kedua, pembangunan di bidang industri, dan yang ketiga adalah pembangunan di bidang perdagangan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Di bidang pertanian bisa dilihat ya, bahwa di bidang pertanian untuk mendorong kemajuan di pertanian itu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu memperlakukan ahli zimah atau non-Islam, jadi kemudian dan mawali yaitu non-Islam dengan baik dan adil, serta menjamin hak milik jiwa mereka. Kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah, membangun bendungan-bendungan, dan menggali kanal irigasi untuk pengalian pertanian. Ya, selamat. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada bidang industri ya. Yang kedua, kemajuannya adalah di bidang industri. Pada perkembangan industri terpusat di kota-kota, yaitu yang pertama di kota Basrah, kemudian kota Kufah, Persia dan Khorasan, Khuzestan, Khurasan, Baghdad. Ini adalah bidang-bidang atau kota-kota yang mengembangkan perindustrian. Ya, kita lihat dulu bahwa kota-kota yang mengembangkan industri adalah Basrah, Kufah, Persia dan Khorasan, Khuzestan, Khurasan, dan Baghdad. Berbagai industri berkembang di kota-kota ini. Yang selanjutnya adalah di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, inti untuk memajukan perdagangan diambillah cara-cara sebagai berikut, yaitu nomor 1 dengan membangun pasar-pasar di lembaga kota, di berbagai kota, kemudian mengadakan pameran-pameran perdagangan, kemudian membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi, kemudian yang keempat mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang kelima, membentuk armada-armada laut untuk melindungi daripada serangan bajak laut. Ya, saya itu ya. Halaman selanjutnya. Itu yang di bidang ekonomi, ya. Jadi ingat semua ya. Coba. Oke. Kita akan lanjut, yaitu di bidang sosial. Pada masa Bani Abbasiyah ini terdapat kelas khusus dan kelas umum. Jadi masyarakat terbagi 2, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Siapa-siapa yang termasuk kelas khusus, yaitu nomor 1 terdiri dari khalifah, kedua keluarga khalifah, yang ketiga para menteri, gubernur dan sebagainya, kemudian bangsawan di luar Bani Hashim, kemudian para tentara dan para pembantu. Kemudian untuk kelas umum, ya, kelas umum terdiri pada 1 para seniman, para ulama, fuqaha dan pujangga. Kemudian yang ketiga terdiri daripada saudagar dan para pengusaha. Kemudian yang keempat adalah tukang dan para petani. Ya, ini terjadi atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Akan tetapi pada masa ini didirikan untuk menciptakan kondisi sosial yang adil. Pemerintah ini membuat kebijakan membentuk satu badan yang terdiri dari semua wakil daripada kelompok. Ya.
yang tujuannya untuk melayani semua kelompok atau golongan tanpa membedakan golongan, suku, dan agama. Nah, gitu ya. Itu yang di bidang sosial. Jadi selanjutnya akan kita lihat di bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan ini yang akan kita ajukan adalah peninggalan ya, berupa peninggalan yang akan mudah kita ketahui bahwa kebudayaan ini secara cepat kita pahami mengutarakan tentang hasil atau peninggalan, yaitu berupa masjid dan istana ya. Yang pertama yaitu Istana Hasyimiyah. Ini dibangun pada masa Abbas As-Saffah. Ini merupakan tempat tinggal para keluarga. Kemudian menjadi kota Baghdad. Ya, kota Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga adalah masjid-masjid, yaitu berfungsi sebagai tempat ibadah, musyawarah, dan menuntut ilmu. Ya, ini adalah gambar ya anak-anak ya. Ini gambar berupa Istana Hasyimiyah, itu kayak apa bisa dilihat. Kemudian ini adalah Istana Hasyimiyah. Ya, ini juga ada Masjid Samara, kemudian Masjid Ibnu Tulun ya. Oke ya. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya bahwa kita akan mengajukan kerja untuk mengerjakan soal ya, atau mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke, ini akan kita baca, yaitu nomor 1. Nah, langsung aja tolong dipersiapkan alat tulis, kemudian buku ya, catatannya akan kita baca. Ini siapa nanti yang bisa menjawab, tolong diunjuk ya, diunjuk tangan ya. Nomor 1, menurut Jaz Zaidan dalam bukunya Tamadun al-Islam, masyarakat sosial terbagi menjadi A. 2 kelompok, B. 3 kelompok, C. 4 kelompok, D. 5 kelompok. Untuk jawaban 1, silakan yang mau menjawab dengan pertanyaan sebagai tersebut. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan. Saya Pak. Ya, boleh. Silakan. Ya. 2 kelompok Pak. 2 kelompok. 2 kelompok Pak. Ya. Oh iya, betul. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa masyarakat terbagi 2 kelompok. Ya, terima kasih. Ini sudah menjawab dengan benar. 100 untuk Muhammad Husin ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, di bawah ini yang termasuk kelompok sosial khusus adalah A. Khalifah dan seniman, B. Para menteri dan saudagar, C. Para bangsawan dan petani, D. Khalifah dan keluarga khalifah. Coba ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oh, silakan. D Pak. Khalifah dan keluarga khalifah. Khalifah dan keluarga khalifah. Berarti yang A, B, C ini tidak ya. Ya. Betul. Jawabannya 100 untuk
Widya. Pertanyaan yang ketiga, dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan di bidang perdagangan. Di antara cara untuk memajukan perdagangan sebagai berikut, kecuali A. Membangun pasar-pasar di berbagai kota. B. Mengadakan berbagai pameran-pameran perdagangan. C. Membangun jalan-jalan dan transportasi. D. Para tentara dan pembantu istana. Nambah waktu. Silakan yang Awak. menjawab. Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silahkan. D, Pak. D, Pak. D. Jawabannya para tentara dan pembantu istana. Ya, terima kasih. Ini 100 untuk Erawati. Oke. 2 pertanyaan lagi. Di bidang perindustrian, dinasti Abbasiyah juga mengalami perkembangan pesat. Di bawah ini, kota-kota pusat perindustrian dinasti Abbasiyah adalah A. Basrah, Kufah, dan Mesir. B. Kufah, Persia, Syria. Yang C. Basrah, Kufah, Persia. Yang keempat, yang D. Baghdad, Kufah, India. Siapa kira-kira yang menjawab? Silakan. Soal nomor 4. Oh, boleh. 2 kali boleh, lebih dari 1 ya. Ya, silakan. C ya. C berarti Basrah, Kufah, Persia. Ya. Betul, 100. Berarti udah 200 ya nilainya, selamat ya. Nih ya, bintangnya nanti kita kirim ya. Ada bintang ya. Ya, ini soal yang kelima. Di bawah ini masjid peninggalan dinasti Bani Abbasiyah, yaitu A. Masjid Raya Samara. Yang B. Masjid Ibnu Tulun. Yang C. Masjid Al-Mansur. D. Benar semua. Silahkan dijawab. Pak Muhsin, cukup Pak Ya, Muhsin. cukup ya. Iya. Oke. Untuk itu, anak-anak sekalian, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada yang kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan menjadi ibrah dan menimbulkan motivasi kita untuk mempelajari, mendalami Islam dengan lebih baik lagi. Untuk itu kita akhiri ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dari saya kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.